Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Bang Tris. Channel yang akan membawakan cerita-cerita horor, pengalaman mistis nyata dan juga cerita-cerita menarik lainnya. Dan untuk malam hari ini ada sebuah cerita dari karyanya Kak Dioseta. Dan untuk kisah yang akan dibawakan berjudul Perang Gaib di Pasar. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi dan juga klik tombol subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru yang lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sudah menjadi perbincangan umum di mana agar usaha berjalan lancar perlu adanya penglaris atau klinik untuk bersaing. Kalau tanah kuburan sudah nggak mempan buat matiin usaha pesaing, santet segorop itu sebagai jalan terakhir. Pada tahun 90-an, pasar masih menjadi pusat ekonomi masyarakat desa hingga kota. Ada sebuah cerita dari salah satu pasar di selatan Jawa Timur yang menjadi pusat alur ekonomi satu kecamatan pada saat itu. Kisah ini dimulai saat Sumiati, seorang pedagang sembako yang sudah bertahun-tahun berjualan, namun merasa terancam oleh seorang pesaing baru bernama Marni, yang dagangannya tiba-tiba laris manis. Marni, yang awalnya tidak dikenal, mulai merebut banyak pelanggan dari Sumiati dengan cara yang tidak biasa. Tutur bicara Marni yang menyenangkan pembelinya membuat pelanggan beralih ke Marni. Namun, sebagian orang percaya bahwa Marni menggunakan susuk untuk membuat orang tertarik pada dirinya, hingga membeli dagangannya. Di balik senyumannya yang ramah, Sumiati menyimpan rasa iri yang semakin hari kian membara. Tak tahan lagi melihat omset dagangannya menurun, Sumiati mendatangi seorang dukun bernama Mbah Karta, yang dikenal memiliki ilmu hitam yang kuat. Ia meminta Mbah Karta untuk merapalkan mantra pemati usaha bagi pesaingnya. Mbah Karta setuju, namun memperingatkan Sumiati bahwa langkah ini bukan tanpa resiko, terutama jika Marni juga memiliki pelindung gaib. Pada malam yang sepi, Sumiati datang ke pasar dengan sejumput tanah kuburan yang telah diambil sesuai perintah Mbah Karta. Tanah dari kuburan yang belum berumur 40 hari. Di bawah remang-remang lampu pasar yang hampir padam, Sumiati dengan cepat melemparkan tanah tersebut ke tumpukan dagangan Marni. Sumiati tersenyum saat mendapati dagangan Marni sepi. Sebagian pengunjung mengaku melihat bahwa toko Marni selalu tutup. Sumiati cukup puas dengan apa yang terjadi pada pesaingnya itu. Namun, keesokan harinya, Sumiati terkejut melihat dagangan Marni tetap ramai seperti biasa, bahkan lebih laris dari sebelumnya. Tanah kuburan itu seolah tak memberikan dampak apapun. Sebaliknya, beberapa hari kemudian dagangan Sumiati mengeluarkan bau busuk. Pelanggannya pun menjauhinya. Sumiati tak mengerti, hingga ia bertanya kepada Mbah Karta atas apa yang terjadi. Sumiati mulai panik. Ia kembali mendatangi Mbah Karta dan menceritakan kegagalan usahanya. Mbah Karta merenung sejenak dan menyimpulkan bahwa Marni mungkin melakukan lelaku, sebuah praktik spiritual berupa tirakat dan puasa yang membuatnya kebal dari serangan gaib biasa. Lelaku tersebut membuat Marni dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar, dan tanah kuburan tak bisa menembus pertahanannya. Selain mementalkan dampak tanah kuburan itu, Mbah Karta juga mengatakan bahwa dagangan Sumiati diguna-guna oleh Marni. Sumiati pun semakin kesal. Berani-beraninya perempuan jalang itu. Katanya kau dukun sakti. Lawan perempuan itu begitu saja gak becus.
Sumiati kesal. Ia menyalahkan Mbah Karta atas kegagalannya. Mbah Karta tentu tidak terima dengan ucapan Sumiati. Ia menantang Sumiati untuk melakukannya sendiri ritualnya. Kalau kamu gak ingin dibalas, matikan saja pesaingmu itu. Itu pun kalau kamu berani, tantang Mbah Karta. Sumiati yang terbakar emosi menerima tantangan itu. Itu yang aku minta. Katakan apa yang harus aku lakukan. Mbah Karta kemudian menyarankan metode yang lebih ekstrim, santet segoro pitu. Santet ini melibatkan pengguna jin dari seberang lautan, makhluk gaib yang sangat kuat. Kamu yakin dia akan mati dengan santet ini? Tanya Sumiati. Aku belum tahu santet yang lebih kuat dari ini, balas Mbah Karta. Menurut Mbah Karta, santet segoro pitu dikenal sangat mematikan. Bahkan bagi mereka yang melakukan lalaku sekalipun, tak akan selamat dari sosok jin yang menyerangnya itu. Namun ada harga yang harus dibayar. Santet ini memerlukan ritual dan pengorbanan yang besar, dan Sumiati harus siap menanggung konsekuensinya. Dalam ritual yang dipimpin oleh Mbah Karta, 7 sesajen diletakkan di 7 titik di dekat pantai. Dan nama Marni diucapkan dalam mantra-mantra kuno. Jin dari lautan dipanggil melalui ombak malam yang menderu, membawa energi kegelapan yang tak tertahankan. Mbah Karta dan Sumiati mengirimkan buhul ke rumah Marni dan memerintahkan jin tersebut untuk membunuh Marni secara perlahan. Beberapa hari setelah ritual itu, keadaan di pasar mulai berubah. Marni mulai terlihat pucat, sering sakit-sakitan, dan dagangannya mulai sepi, hingga ia pun menutup dagangannya. Orang-orang mulai berbisik-bisik dan kasihan pada Marni. Marni yang dulunya selalu ceria, kini menderita dengan segala penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Sumiati merasa puas, mengira bahwa usahanya akhirnya berhasil. Tak ada lagi pesaingnya di pasar hingga ia bisa tenang berjualan di sana. Beberapa bulan kemudian, para pengunjung pasar tak lagi melihat keberadaan Sumiati. Dagangannya yang biasanya laris manis selalu tutup. Tak ada yang mengetahui keberadaannya. Orang-orang di pasar membicarakan hilangnya Sumiati. Kabar burung sudah menyebar bahwa apa yang menimpa Marni adalah ulah santet dari Sumiati. Dan kini Sumiati membayar atas apa yang ia perbuat. Tak ada yang tahu dengan pasti. Ada yang bilang Sumiati menjadi gila dan hilang. Hingga ada yang bilang Sumiati mengalami penyakit aneh dan mati seorang diri di hutan. Sampai saat ini, santet segoro pitu masih dianggap salah satu santet yang terkuat. Santet ini mengikat jin pada korban dan membunuhnya secara perlahan. Konon, sangat sulit memulihkan seseorang yang terkena santet jenis ini. Selesai. Dan itulah tadi kisah perang gaib di pasar. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis komen di bawah. Dan sebelum kita berpisah, buat kalian yang baru bergabung, tekan tombol like di video ini dan juga klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Dan akhirnya Bang Tris pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.